Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini ba'da salat subuh kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada kali ini kita sampai pada babul yakini wa tawakkuli. Artinya bab yang menerangkan tentang keyakinan, bab yang menerangkan tentang tawakal, serta langkah-langkah menuju kepada tawakal. Di dalam kitab ini Imam Nawawi mengetengahkan ayat-ayat Al-Quran sebelum mengetengahkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama yang disampaikan adalah walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang-orang mukmin ini ada di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat yang menerangkan ketika di awal perang Badar sampai perjanjian Hudaybiyah, ketika orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman dan melihat musuh datang dari jauh untuk menuju kepada Rasulullah dan bala tentaranya, tidak ada yang menambah kegentarannya kecuali imanau wa taslima, kecuali menambah iman dan menambah rasa yakin percaya kepada pertolongan Allah. Matur suwun. Kopinya ke bawah. Itu ayat yang pertama. Mungkin pertanyaan kita mengeten, kenapa sih Rasulullah itu harus berperang? Sering saya sampaikan, dulu kehidupan pada saat itu di zaman geopolitik zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau tidak memerangi diperangi. Jadi kalau dalam bahasa lain, kalau tidak menyerang diserang. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, itu Rasulullah menyampaikan begini, sekarang kita sudah bisa menyerang. Sekarang kita sudah bisa menyerang. Tetapi serangan Rasulullah itu tidak membabi buta yang seluruh kampung dihancurkan. Tidak, tapi ada aturannya. Ketemu perempuan, anak kecil, orang tua tidak boleh dibunuh. Ketemu pohon tidak boleh ditumbangkan. Ketemu rumah ibadah tidak boleh dihancurkan. Kalau mereka sudah menyatakan menyerah dari pasukan mereka, tidak boleh dibunuh. Artinya sudah menyerah kepada kita, tidak membabi buta. Maka mungkin kita akan heran, kenapa sih di zaman Rasulullah itu dan setelahnya kok banyak peristiwa perang dan perang? Karena itu kehidupan pada saat itu kalau tidak memerangi diperangi. Nah,
ayat ini menunjukkan kekuatan orang yang beriman ketika melihat musuh. Itu yang diucapkan, yang terjadi adalah imanan wa taslima, menambah sebuah keimanan. Ayat yang kedua, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah. Ketika disampaikan begini, wahai Muhammad dan para pengikutnya, itu loh pasukan musuh sudah mulai datang, akan merangi kalian semua. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah dan seluruh umat Islam adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini lafaz yang mewakili ungkapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika pasukan musuh datang, Rasulullah dan para sahabat itu berdoa mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Setelah mengucapkan itu, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Maka berubahlah yang awalnya rasa takut kemudian menjadi rasa berani dan tidak terkena bencana sama sekali. Ternyata ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini juga diungkapkan Nabiullah Ibrahim dengan ungkapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil ketika dilemparkan masuk ke api yang mengobar-ngobar itu oleh Raja Namrud. Maka ungkapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil adalah lafaz yang mewakili hati kita yang sedang tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain disebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang maha hidup dan tidak tidur. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang mukmin itu bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika punya tekad maka tawakkallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan menjamin keberhasilannya. Bahasa mudah tawakal itu apa sih? Pasrah. Barang siapa yang pasrah kepada Allah, maka Allah yang akan menjamin. Barang siapa yang bertekad melakukan sesuatu, maka pasrahlah kepada Allah. Apa sih tawakal itu? Tawakal adalah menyerahkan hasil dari usaha yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal bukan berarti kemudian tidak bekerja, enggak. Tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalankan syariat. Hakikatnya hasil itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dinamakan tawakal. Dari beberapa ayat ini maka tawakal itu masuk bagian hakikat. Kalau dulu kita sering mengenal ngeten, ngapunten. Ada syariat, ada torekot, ada hakikat, ada makrifat. Empat ini kadang kita fahami berbeda-beda. Ada orang yang syariat saja. Ada orang torekot saja, ada yang hakikat saja, ada yang makrifat saja. Sebenarnya ini empat yang harus ada dalam diri seorang muslim. Bagaimana maksudnya? Syariat itu adalah syariat. Sholat subuh berjamaah perintah. Sholat subuh berjamaah, ngaji,
Menimba ilmu agar tahu hukum-hukum Islam itu syariat. Usaha untuk mendapatkan rezeki halal syariat. Torekot adalah cara untuk melakukannya dengan baik dan benar. Cara mendekatkan diri kepada Allah dengan yang benar, itu torekot. Jadi cara untuk mendekatkan diri, cara untuk mendapatkan ridho Allah dengan benar, maka tidak cukup hanya sekedar wajib, sunnah-sunnah dilakukan. Hakikat adalah memahami secara hakiki hakikat dari kehidupan ini. Usaha sudah dilakukan, thariqah sudah dilakukan, agar bisa tawakal, agar bisa ikhlas, maka harus mengetahui hakikat dari kehidupan ini. Kita yang sedang sholat subuh di sini akan bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tancapkan hakikat di dalam hidup kita. Ya Allah, yang Engkau berikan nikmat bisa melangkah di sholat subuh pagi ini, kaki sehat, jalan tidak gemetaran, bisa duduk setelah sholat subuh ini, hakikatnya juga nikmat darimu ya Allah. Hakikatnya juga nikmat darimu ya Allah. Ngapunten, kita ini kan tidak bisa mengontrol apapun. Yang bisa kita kontrol paling hanya makan, minum, itu pun kadang tidak bisa kontrol. Ketika makanan sudah masuk ke dalam tubuh, itu sudah kontrol Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang awalnya bentuknya putih, hijau atau berwarna-warni, keluar dengan bentuk yang sama, itu manusia tidak punya kontrol sama sekali, tidak punya kuasa. Siapa kuasa yang ada di dalam tubuh ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa makan, bisa minum, kemudian bisa mengeluarkan kembali, itu loh bukan kuasa kita. Maka kalau seorang hamba memahami hakikat hidupnya itu dalam kuasa Allah, tidak mungkin hidupnya tidak akan tawakal, tidak mungkin hidupnya tidak akan ikhlas, tidak mungkin hidupnya akan sombong, tidak mungkin hidupnya akan membanggakan diri. Wong yang dapat ia lakukan loh hanya sekedar usaha, tapi hasilnya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin penting untuk melangkah menuju tawakal, menuju yakin, menuju ikhlas, menuju syukur, yang itu rangkaian dari ilmu-ilmu hati, langkah pertamanya adalah harus memahami hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini apa? Kita diciptakan, kita dikuasai oleh Allah, kita hanya sekedar menjalankan perintah. Kalau tidak menjalankan perintah, kita berdosa, yang pada akhirnya kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak memahami hakikat ini, akan sulit melakukan ikhlas, melakukan syukur, melakukan tawakal, melakukan yakin, melakukan ilmu hati, ilmu yang berhubungan dengan hati. Syariat tetap harus dijalankan, thariqah harus dijalankan. Nah, di mana makrifat? Makrifat itu adalah rasa terindah di dalam kehidupan ini. Itulah yang dinamakan dengan makrifat. Mengetahui bahasanya, ya Allah, ternyata yang maha agung itu hanya Allah. Yang maha esa itu hanya Allah. Yang maha memberikan kenikmatan itu hanya Allah. Betapa nikmatnya seorang hamba bangun di tengah malam, kemudian wudhu, berdiri, sholat dan sujud di hadapan Allah sampai bisa menangis. Itulah yang dinamakan makrifat, sebenar-benarnya makrifat yang mengetahui atas keagungan Allah. Mbah Maimun Zubair itu mengatakan begini, makrifat yang paling indah adalah mutolaah kitab, dan Allah menunjukkan ilmu baru yang belum pernah diketahui selama ini. Itulah salah satu bentuk makrifat.
Jadi jangan membayangkan makrifat itu tahu, oh fulan ini sedang begini, oh besok ini akan turun hujan, oh itu tidak makrifat itu. Itu bantuan dari jin, bantuan dari ilmu-ilmu yang ia pelajari. Apa bisa? Bisa. Tapi tidak itu yang diajarkan Islam. Maka 4 ini adalah rangkaian satu kesatuan yang jika kita fahami dalam kehidupan ini, kita akan dapat melangkah, syariatnya dijalani, hakikatnya kita memahami. Maka tawakal tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak memahami hakikat kehidupan. Satu, kita ini diciptakan. Kedua, kita ini dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dikontrol. Nafas ini seakan-akan kita yang mengontrol. Kalau Allah sudah klik kontrolnya, siapapun bisa diambil oleh Allah. Jadi kontrol yang masuk ke dalam tubuh kita itu kontrol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh-contoh hadisnya bagaimana? Contoh-contoh hadisnya adalah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ada sekelompok, ada Nabi bersama pengikutnya, Nabi bersama pengikutnya, dan Rasulullah juga bersama pengikutnya. Di sana diantaranya adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini, Rasulullah menyatakan begini, ada umatku yang di sana jumlahnya sabauna alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Umatku ini 70.000 dari umatku, kata Rasulullah SAW, akan masuk surga tanpa hisab. Akan masuk surga tanpa hisab. Para sahabat tidak ada yang berani bertanya. Sampai Rasulullah setelah menyampaikan khutbahnya masuk ke rumah, para sahabat bingung. Yang bagaimana ya, yang 70.000 akan masuk surga tanpa hisab itu? Apakah yang selalu menemani Rasulullah? Apakah yang selalu berjuang di jalan Allah? Apakah sampai keesokan harinya kemudian mereka sibuk, ya Rasulullah, fa'akhbir, siapa yang 70.000 itu ya Rasulullah, yang akan masuk ke dalam surgamu tanpa hisab? Rasulullah menjawab, nah ini mungkin jangan kaget ya. Humul ladzina la yarquna wa la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak meruqyah dan tidak meminta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak mengundi nasib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah lah berpasrah diri. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah, siapa 70.000 yang akan masuk surgamu ya Rasulullah tanpa dihisab, artinya tanpa hisab, tanpa ditimbang, langsung masuk ke dalam surga Allah, tidak mampir dulu ke neraka, tidak, langsung. Ketika ditanya di keesokannya, humul ladzina la yarquna wa la yastarqun. Kita ini kan populer dengan ruqyah nggih. Ruqyah itu ketika awalnya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah itu dibacakan jampi-jampi. Kalau kita ada namanya ruqyah syariah, dibacakan ayat-ayat Quran. Hukum awalnya itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Rasulullah menanyakan, bagaimana sih bacaan ruqyahmu? Ketika dibaca oleh Rasulullah, oh ini boleh. Sehingga Rasulullah bersabda, ruqyah itu boleh selama tidak mengandung syirik. Ruqyah itu boleh selama tidak mengandung syirik. Makanya kita jumpai orang yang meruqyah dengan Quran mandi, orang yang meruqyah dengan bahasa Jawa atau bahasa-bahasa yang lain, kadang juga
mandi. Artinya mustajab. Ruqyah yang diperbolehkan di dalam Islam adalah ruqyah yang tidak mengandung syirik, tidak melanggar syariat. Tapi yang paling bagus adalah sebagai hamba Allah itu tidak meruqyah dan tidak diruqyah. Bagaimana caranya? Ya meruqyah diri kita sendiri. Hamba Allah itu kalau ngapunten ibadahnya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, insya Allah tidak perlu diruqyah. Insya Allah tidak perlu Kita baca surat, kita baca ayat kursi aja sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah zat yang maha hidup dan maha tegak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, zat yang tidak pernah ngantuk. Sampai mau ngantuk aja ndak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah yang ada di langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa minta pertolongan kecuali hanya dengan izin Allah. Sampai akhir semuanya menunjukkan itu adalah kekuasaan Allah. Maka hamba yang membaca ayat kursi itu saja dengan sendiri sudah pada hakikatnya meruqyah dirinya sendiri. Ngapunten, orang yang diikuti jin yang sampai harus diruqyah itu biasanya hidupnya melanggar salah satu dari syariat Allah. Ya dicari sendiri, karena yang tahu adalah dirinya sendiri. Barangkali ada salah satu sholat yang belum sempurna. Barangkali ada yang melanggar syariat-syariat yang lain. Ngapunten mungkin pernah saya sampaikan. Dia bawa jimat-jimat, tapi itu tulisan Al-Quran yang dibolak balik. Kan tidak boleh Al-Quran itu dibolak balik, merusak isi Al-Quran. Atau ayatnya pas bener tapi dilipat, disaku, ditaruh di dompet, dibokong, akhirnya dui. Apa bedanya dia dengan menduduki Al-Quran? Maka hati-hati. Jadi kalau ada orang yang terkena seperti itu, coba dicari syariat mana yang belum dilaksanakan, syariat mana yang sedang dilanggar. Maka yang terbaik adalah sebagai seorang muslim tidak perlu meruqyah, tidak perlu diruqyah. Bagaimana? Istiqomah dengan kewajiban-kewajiban, diantaranya membaca Al-Quran. Itu sudah bentuk dari ruqyah tersendiri. Yang kedua adalah wala yatatayyarun, tidak mengundi nasib. Apa mengundi nasib itu? Tidak berspekulasi kalau nanti ini pohonnya tumbuh ke kanan, pasti sukses ini usahanya. Kalau pohonnya meniup ke kiri, wah kayaknya rugi nih. Itu namanya yatatayyarun. Jadi menebak-nebak kehidupannya, menebak-nebak keberuntungannya. Siapa yang akan masuk surga tanpa hisab adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah, ketika seperti itu ada sahabat namanya Ukasha, ya Rasulullah, doakan saya termasuk golongan 70.000 itu. Akhirnya Rasulullah menjawab, anta minhum, engkau wahai Ukasha termasuk dari golongan 70.000 itu. Sahabat yang lain kemudian berbondong-bondong, saya juga ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Rasulullah jawab, sudah didahului Ukasha, sudah selesai. Sabaqat ka Ukasha, sudah didahului oleh Ukasha. Para ulama kemudian menjelaskan gini,
apakah 70.000 itu benar-benar 70.000 atau 70.000 itu menunjukkan arti golongan yang sangat banyak sekali. Intinya adalah seluruh umat Rasulullah yang bertawakal kepada Allah berpotensi masuk surga tanpa hisab. Karena kata 70.000 dalam bahasa Arab bisa diartikan hitungan yang sangat banyak. Dalam bahasa Arab istilahnya sighatul mubalaghah. Kata 7, 27, 70, 700, 7.000, 70.000, pokoknya 77 itu dalam bahasa Arab menunjukkan arti sangat banyak. Qiraah sab'ah. Panjenengan kalau sama qiraah sab'ah itu kan bacaan yang 7. Tapi apakah jumlahnya 7? Enggak. Jumlahnya lebih dari 7. Jadi yang 77 itu menunjukkan arti banyak. Nah, 70.000 para ulama sebagian memahami 70.000 adalah jumlah yang sangat banyak sekali. Nah, ini di dalam memahami tawakal. Siapa yang bertawakal maka berpotensi untuk masuk surga tanpa hisab. Apa tawakal itu? Memasrahkan hasil hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan di antaranya doa-doa tawakal adalah Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, hanya kepadamu-lah aku Islam. Hanya kepadamu-lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Hanya kepadamu-lah aku pasrah dan hanya kepadamu-lah aku kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya kepadamu-lah aku bersumpah. Allahumma inni a'udzu biizzatika. Ya Allah, aku berlindung dengan kuasamu. La ilaha illa anta antudillani. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau ya Allah. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah zat yang maha hidup dan tidak meninggal. Wal jinnu wal insu yamutun. Manusia dan jin semuanya meninggal. Kalau dalam bahasa mudanya tanpa bahasa Arab kan ngeten. Ya Allah, kulo ini Islam karena panjenengan. Kulo ini iman juga karena panjenengan ya Allah. Kulo hanya minta pertolongan kepadamu ya Allah. Saya yakin bahwasanya Engkaulah Tuhan yang hak disembah ya Allah. Dan saya bersumpah berjuang ini juga karenamu ya Allah. Apa yang aku usahakan ini ya Allah, semuanya hasilnya adalah atas keputusanmu. Maka hasil baik, hasil buruk itu juga darimu ya Allah. Maka ini masuk dalam rukun iman yang ke-6. Khairihi wa syarrihi. Jadi andaikan kalau dibahasakan kita seperti itu. Lalu kemudian di sana ada sahabat yang ini kakak beradik. Satu ini bekerja, yang satu tidak bekerja. Jadi satu tidak kerja, satu bekerja. Yang bekerja ini kemudian begini, ya Rasulullah, itu loh saudaraku ya Rasulullah, masih belum bekerja. Makan ikut saya, tinggal ikut saya, apapun ikut saya. Ya Rasulullah, orang seperti itu bagaimana ya Rasulullah? Kok ikut ke saya? Makan, minum, tinggal ikut saya, wala yahtarifu, dan tidak bekerja. Rasulullah menjawabnya singkat. La'allaka turzaqu bihi. Wahai sahabat yang sabar saja. La'allaka turzaqu bihi. Jangan-jangan engkau dilancarkan rizkimu itu karena memang masih menanggung saudaramu ini. Jadi saudaranya yang masih ikut dirinya, masih ikut makan, ikut minum, ikut tinggal di sana, dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia itu loh masih ikut, masih ini. Rasulullah jawabnya cuman gini tok. La'allaka turzaqu bihi. Tapi sebelumnya bisa jadi ada ungkapan yang lain, tapi intinya adalah
la'allaka turzaqu bihi. Wahai sahabat, kamu itu bisa jadi usahamu lancar, kerjamu lancar, dapat rezeki, itu bisa jadi karena engkau diberikan tanggungan untuk berbagi rezeki dengan saudaramu. Maka jangan engkau yakini hasil rezeki itu darimu, tetapi rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha harus kita lakukan, tapi hasil tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi banyak rezeki orang lain itu memang dilewatkan dari diri kita. Ada cerita dulu teman saya ketika di Sudan, itu anaknya ketika S1 dikirimi terus. Ketika S2 sudah bisa bekerja, bilang kepada orang tuanya, "Abah, saya sudah bekerja dan sudah dapat uang. Sudah sekarang tidak usah ngirimi setiap bulan." Abahnya jawab, "Gimana? Kok lancang sekali kamu minta gak dikirimi? Abah ini masih berkenan rezekimu itu lewat abah. Ndak, tetap abah kirimi. Masalah kamu dapat rezeki gak dapat rezeki, masalah kamu bekerja dapat uang gak dapat bekerja, pokoknya abah akan ngirimi setiap bulan. Karena kalau abah gak ngirimi, bukan abah tambah lancar, malah tambah seret. Akhirnya abahnya itu tetap ngirimi sampai dia menikah baru ndak dikirimi. Ternyata abahnya punya keyakinan gini, kalau aku masih ngirimi anakku, maka rezeki anakku masih dilewatkan diriku. Tapi kalau sudah stop gak ngirimi, ya sudah, rezekinya gak dilewatkan abahnya. Maka sungguh keyakinan yang sangat hebat yang dimiliki oleh abahnya. Keyakinan bahwa rezeki itu datang dari Allah untuk diberikan semua orang yang berhak. Ini kalau nggak punya ilmu tawakal ini sulit, tidak memiliki hakikat dari kehidupan sulit memahami hal itu. Kemudian di sana ada doa-doa yang lain. Bisa dibuka di Riyadhus Shalihin, ada agak banyak doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan contoh, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayru." Kalau kamu itu bertawakal dengan benar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu apa sih? Keluar itu kempes, kembali penuh. Dan burung itu tidak pernah menyimpan hartanya. Makhluk Allah yang menyimpan harta, yang takut kelaparan esok hari, itu hanya satu, yaitu manusia. Hewan itu tidak ada yang bingung masalah makan besok. Alam semesta masih luas. Tidak ada kemudian hewan itu nyimpan untuk makanannya besok. Kalaupun toh ngambil makanan, dipindah ke tempat yang lain, hanya satu alasan. Dia ingin memberi makan kepada anaknya, tapi disimpan enggak. Yang menyimpan hanya manusia. Padahal manusia itu hebat. Maka manusia kalau bisa bersikap seperti burung, tawakalnya tinggi itu. Tawakalnya tinggi. Tapi tetap di dalam kehidupan bersyariat tidak boleh ditinggalkan dunia itu. Tidak boleh ditinggalkan dunia itu. Makanya kan ada sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kayaknya saya ini," kata sahabat itu, "mau meninggal. Hartaku banyak ya Rasulullah. Sudah, hartaku ini kuberikan kepadamu semuanya ya Rasulullah." Rasulullah, "Jangan. Kamu punya anak cucu, jangan berikan semua." "Separuh ya Rasulullah." "Separuh itu banyak, jangan separuh. Jangan berikan separuh. Sepertiga ya Rasulullah." "Sepertiga itu sudah banyak, tapi tidak apa-apa, diterima kalau sepertiga." Akhirnya kemudian ditetapkan sedekah terbesar itu diperbolehkan jumlahnya sepertiga dari jumlah harta yang dimiliki. Yang 3/4
diberikan kepada ahli waris. Jadi wasiat terbesar kalau ada orang meninggal kemudian wasiat, sudah rumah ini berikan semua pada yayasan. Kalau dihitung itu melebihi dari sepertiga, maka ditahan, diberikan kepada ahli waris. Yang diberikan cuma jumlahnya sepertiga dari total kekayaan. Ini syariat, jangan ditinggalkan. Tapi hakikatnya tidak boleh bergantung kepada harta. Nah, kedua, burung itu punya, selain tawakal, punya sifat muraqabah. Muraqabah itu apa? Selalu waspada. Itu burung. Jadi kehidupan burung itu selain tawakal, itu selalu ingat kepada Allah dan kemudian selalu waspada dengan alam sekitarnya. Maka kemudian kalau kita mau megang burung dari belakang, itu tidak sampai kena sudah pergi. Apakah dia punya mata di belakang? Enggak. Tapi burung diberikan keistimewaan bisa merasakan apa yang ada di sekitarnya. Itu burung. Makanya dia diem aja, tapi kalau mau dicebak dia langsung pergi. Itu sikap muraqabah, kewaspadaannya tinggi, sehingga memunculkan sikap tawakalnya juga tinggi. Kemudian hadis yang lain, jika kalian akan hendak tidur, itu disunahkan untuk disunahkan untuk berwudu. Setelah berwudu, lalu kemudian berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk juga orang-orang yang bertawakal. Karena hakikatnya orang tidur itu kan meninggal sebentar tetapi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan tidak dikembalikan oleh Allah, dia meninggal dalam kondisi suci, dia meninggal dalam kondisi membawa kalimat thayyibah, yaitu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, monggo jika ada yang perlu ditanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya PR saya tanyakan kepada para ulama yang lainnya. Monggo, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang ruqyah? Tetap boleh, bukan tidak boleh. Jadi ketika peristiwa awal ada ruqyah, itu Rasulullah melarang. Tapi kemudian ketika ditanyakan, kemudian Rasul bersabda, malam yakun syirkun, selama ruqyah itu tidak mengandung syirik. Bukti dari ruqyah tidak mengandung syirik adalah yang dibaca hanya ayat-ayat Al-Quran. Maka pada saat itu kemudian ruqyah diperbolehkan, bahkan ruqyah boleh mengambil upah. Suatu ketika sahabat itu membacakan ruqyah kepada putra dari seorang kabilah. Ternyata langsung sembuh. Akhirnya diberi kambing. Kambing itu kemudian disembelih dimakan. Disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyatakan tidak apa-apa karena itu upahmu. Dalam ini menunjukkan ruqyah itu boleh. Ruqyah boleh, mempelajarinya juga dianjurkan untuk jika meniatkan mengobati orang-orang muslim yang sakit. Yang dimaksudkan di dalam bab tawakal ini adalah, sifat yang mulia yang tertinggi itu sebaiknya tidak menggunakan ruqyah. Artinya tidak meruqyah dan juga tidak diruqyah. Apa maksudnya?
ya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang-orang peruqyah yang baik itu biasanya kan tidak hanya meruqyah. Yang dibenahi dulu adalah akidahnya. Yang dibenahi dulu adalah mindset berpikirnya. Bisa keluar jin itu, tapi kalau mindset berpikirnya nggak dirubah, sangat mudah kembali lagi. Siapa yang nanggung akan menjaga dia kalau hanya diruqyah tok? Maka yang paling benar ketika meruqyah adalah mindset berpikir dan ideologinya, akidahnya harus benar. Karena mohon maaf, kalau dia masih mengagungkan selain Allah, sangat mudah dimasuki bangsa-bangsa itu. Contoh, mungkin dia pernah dikasih apa ini? Cincin, jimat. Kalau keluar nggak bawa itu, kok gak yakin. Kayak nggak ada yang jaga gitu loh. Kalau keluar nggak baca, punten ini diantaranya, nggak baca doa yang dari kiainya, yang doa itu nggak ada di Quran dan hadis, nggak yakin. Seakan-akan itu wajib, padahal mewajibkan nggak boleh. Kalau baca saja boleh, ya, boleh. Maka yang harus dibenahi dulu adalah hatinya. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengeluarkan ini kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Engkau ya Allah. Semua yang diberikan oleh hamba-Mu hanyalah wasilah untuk mengeluarkan dari masalah ini. Maka peruqyah yang bagus adalah peruqyah yang membenahi akidah dulu baru diruqyah. Sehingga ketika penyakitnya keluar, dia mampu membentengi diri. Pada saat itulah dia sudah tidak perlu diruqyah, tidak perlu juga meruqyah. Maka penting adanya nasihat sebelum ruqyah. Yang biasanya yang dilakukan itu kalau di YouTube itu Ustadz Faizar itu loh. Itu biasanya ada mukaddimahnya dulu. Mukaddimahnya ini yang panjang. Intinya jauhi syirik, jauhi perbuatan maksiat, harus memurnikan akidahnya jangan sampai salah, harus benar-benar hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah tawakal kepada Allah. Jika seorang hamba awalnya katakan harus diruqyah, setelah akidahnya benar, maka sudah tidak perlu ruqyah lagi. Karena apa? Benteng dirinya kuat. Nah, kemudian dia punya pengalaman, saya tak juga meruqyah lah, kasihan itu saudara-saudaraku yang masih sakit, yang masih belum bisa disembuhkan. Cara penyembuhannya, akidahnya benar-benar dibenahi. Baru kemudian diruqyah sehingga keluar dia bentengnya kuat. Jadi ruqyah tetap boleh, hanya untuk menuju kepada derajat hamba Allah yang lebih tinggi, sebaiknya sudah tidak mengandalkan itu. Berpasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia yakin dengan akidahnya yang benar, baca Quran sendiri loh, jin mana yang mau menempel? Lari selari-larinya, diajak sujud aja itu loh, tidak kuat. Makanya kalau sujudnya ngapunten, di antara tanda-tandanya, kalau sujudnya nggak bisa lama, wah itu dicari sendiri di bagian mana yang ada itu. Jadi kalau sujudnya nggak bisa lama, tiba-tiba sujud kok udah pilek, udah kan biasanya keluar ingus, keluar apa gitu. Coba dicari dirinya. Kok saya belum bisa sujud lama ya? Kira-kira apa ini? Itu. Monggo yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya mengenai ruqyah. Biasanya yang diruqyah itu mungkin manusianya yang kena jin atau istilahnya atau halus, dan meruqyah rumah yang ditempati makhluk-makhluk. Itu termasuk kesyirikan atau baru bau-bau syirik itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diruqyah itu memang tidak hanya manusia. Yang ini tidak ruqyah ya sebenarnya. Rumah itu atau tempat tinggal itu memang harus dibacakan Quran.
Kalau tidak dibacakan Quran, rumah itu menjadi kuburan. Ini catatan ya. Rumah itu harus dibuat tempat baca Quran. Jenengan kalau baca Quran jangan hanya di masjid. Masjid sudah banyak yang baca Quran, sudah lebih-lebih gitu loh. Rumah kita, kalau biasanya baca di teras, usahakan jenengan pindah ke ruang tamu. Kalau biasanya di ruang tamu, pindah ke ruang tengah. Kalau biasa di ruang tengah, pindah ke dapur. Itu sebisa mungkin merata gitu loh. Maka kemudian di zaman orang salaf itu ada cerita seperti ini yang ditiru oleh sebagian masyarakat kita. Kalau rumahnya tidak sempat dibacakan Quran, mereka mengundang orang baca Quran di rumahnya. Mengundang baca Quran di rumahnya. Hadis sahih di antara yang bisa mengusir jin tinggal di rumah adalah rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir yang 2 juz setengah itu loh, dibacakan Al-Baqarah. Tidak harus semua. Itu mengusir jin-jin yang tinggal di rumah. Nah, kalau sekarang dibacakan terus sebulan nggak dibacakan, ya bisa kembali lagi. Maka rumah itu sebaiknya ya nggak hanya surah Al-Baqarah, dibuat khataman Quran. Terutama bukan datengin orang. Kalau datengin orang itu kan terpaksa. Sebisa mungkin pemilik rumahnya itu ya paling enggak sebulan itu khatam lah. Khatam, katakan 1 juz itu 4 orang nggih. 1 juz itu kan 20 halaman. Kalau 4 orang 20 bagi 4 ya 5 halamanan lah. Bapak 5 halaman, ibu 5 halaman, anaknya 2 5 halaman, 5 halaman. Maka dalam 1 hari 1 juz, 1 bulan 30 juz. Kalau seperti itu insya Allah enggak berat. 5 halaman 5 halaman. Nah, itu sebagian orang juga mengatakan ruqyah. Sebenarnya enggak ruqyah juga gitu loh. Nah, ruqyah itu juga tidak hanya yang terkena jin. Yang sakit biasa itu juga bisa, sakit perut ya. Itu bisa dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian diusapkan di perutnya, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting, yaitu bahwasanya kesembuhan tetap datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertanyaan gini, bagaimana hukumnya membacain ini air yang dibacakan Fatihah, kan sering kan gitu? Itu memang tidak apa-apa, boleh, jadi dibacakan Fatihah kemudian diminumkan. Tapi ini jangan menjadi satu-satunya jalan penyembuhan. Ada kaum datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sembuh itu kan dari Allah. Gimana kalau saya nggak usah berobat ya Rasulullah? Cukup engkau doakan. Loh, sahabat loh. Artinya sahabat itu juga usil kepada Rasulullah. Pertanyaannya seperti itu. Gue ngerti sakit itu ada tabibnya. Rasulullah, kalau saya nggak usah berobat, enggak. Rasulullah bersabda, tadawau, berobatlah. Walaupun juga didoakan, berobatlah. Itu perintah dari Rasulullah. Yang salah itu kemudian sakit dah periksa ke dokter, hanya minta air minum tok kepada para kiai. Ya akhirnya penyakitnya tidak diketahui sakitnya apa. Ya memang bisa jadi dengan satu doa langsung sembuh. Tapi kan tidak semua. Tidak semuanya juga mendapatkan itu. Oke. Di antaranya kalau mau meruqyah seumpama kamar mandi itu loh. Kenapa kamar mandi itu ya? Baknya kamar mandi itu bisa dibacakan di tempat surat Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul rabbil falaq, Qul rabbin nas, langsung dimasukkan ke kamar mandi. Ini sebenarnya bukan ruqyah yang ruqyah jin, tapi sekedar membentengi diri dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Atau bak mandinya dibuat wudu. Bak mandi panjenengan, tapi jarang sekarang bak mandi nggih, shower ya. Bak mandi itu dibuat wudu, nanti air wudu ini kan, bak ini kan habis buat wudu dibuat mandi anak-anaknya. Ini juga bisa menyembuhkan anak-anaknya.
Karena termasuk penyakit ain itu salah satu caranya adalah membasuh tubuhnya mandi dengan sisa basuhan air wudhu. Kita ini kan kadang satu bentak anak, dua kadang kemudian tiba-tiba anak nggak salah secara syar'i kita marahi, atau anak terlalu kagum kepada orang tuanya, ini yang sering. Jadi anak itu rata-rata kan yang dilihat bapaknya, ibunya, terlalu kagum sehingga menjadikan dia linglung. Itu cara pengobatannya adalah sisa wudhunya diberikan kepada anaknya. Lah, makanya kalau orang dulu itu ambil air jedingan di musola ini gitu. Nah, kalau sekarang wudhu aja di tempat jedingan sendiri, nanti air wudhu ini dibuat mandi oleh anak-anak, oleh keluarga kita. Yang penting dijaga kebersihannya. Nggih, begitu. Jadi rumah itu sebenarnya bukan diruqyah, tetapi rumah itu disunnahkan untuk dibacakan Al-Qur'an. Sama tempat kerja gudang niku, gudang barang itulah. Itu sebaiknya penjaganya juga paling tidak bacalah, dibacakan Al-Qur'an. Agar apa? Gudang itu tidak menjadi kuburan. Ini saya lihat sendiri ketika di Sudan, kantor-kantor gudang itu ternyata ada mushaf Quran. Jadi penjaganya itu ditugasi, kalau nggak ada tugas suruh baca Quran. Tapi sekarang sulit nggih. Dengar penjaga kok mau baca Quran, ya disangoni sendiri gitu. Enggak, karena itulah kemudian akan menjaga suasana gedung ini tidak ditinggali oleh jin-jin itu. Nggih, ngoten. Masih ada? Yang gimana? Enggak dengar saya. Gimana? Walaupun Nggih. Memanggil seorang ustaz atau yang ahlinya, Oh, nggih. ya itu tidak termasuk syirikan atau memang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan gitu. Nggih. Memanggil ustadz untuk baca Al-Quran di rumah kita itu boleh dan tidak syirik. Manggil anak-anak yatim, manggil anak-anak santri untuk baca Quran di rumah kita itu boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah memanggil orang yang kemudian doa-doanya adalah syirik. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau manggil, saya ini rumah ini kayaknya jarang untuk khataman baca Quran, ini sibuk, udahlah manggil anak yatim 5 untuk khataman di rumah, itu juga boleh, selama tidak melakukan kesyirikan. Kalau yang seperti ini seumpama datengin orang pintar, udah itu dikeluarin, wah itu ada 5 itu, ada 6, loh itu ada, itu besar sekali itu di sana. Kalau seperti itu, Imam Syafi'i itu nyatakan, jika ada orang yang kemudian mengaku bisa melihat jin, saya anggap dia fasik dan hadisnya tidak akan saya ambil, ilmunya tidak akan saya ambil. Itu Imam Syafi'i. Karena hakikatnya manusia beriman yang bertawakal itu tidak akan lihat jin kecuali para nabi. Kalau dia bisa melihat jin, maka dirinya juga ada jin. Oh, jinnya juga dengar gini sebenarnya. Tidak apa-apa, biar ngaji juga jinnya. Jadi kalau masjid seperti ini diriwayatkan banyak jinnya yang ikut. Artinya yang juga tinggal di masjid. Jin-jin muslim itu tinggal di masjid dan juga ikut ngaji. Nah, biasanya ada di belakang duduknya. Maka kalau ngaji duduknya harus di depan. Nggih, itu. Yang lain nggih, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Gini Ustaz, saya kan mau tanya tentang ma'rifah. Ini kan level yang tinggi. Gimana cara-caranya itu bisa mencapai kemakrifatan gitu Pak? Karena di dunia ini kan banyak cobaan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ini penting agar tidak menjadikan orang gila.
Banyak orang gila karena mencari makrifat. Seakan-akan makrifat itu bisa melihat Allah, bisa ketemu Rasulullah, bisa ketemu Nabi Khidir, kan gitu. Baru itu makrifat. Ya kalaupun toh ada hamba Allah yang diberi nikmat itu udahlah, itu urusan dia. Kita kan tidak wajib percaya. Artinya kalau dia yakin pernah ketemu Nabi Khidir, ketemu Rasulullah yakdotan, berarti itu nikmat bagi hamba tersebut. Tapi yang dimaksud makrifat di sini adalah benar-benar menyadari bahwasannya kita ini adalah makhluk Allah, yang antara pemberian dan cobaan itu sama-sama cobaan dari Allah. Jadi gini, syariat itu adalah perintah untuk melakukan dan tidak melakukan. Thariqat itu adalah cara melakukannya harus dengan baik. Sehingga kita kemudian dengan hakikat memahami, ya Allah, ternyata kita ini adalah makhluk Allah. Ini hakikatnya. Yang hanya sedang menjalankan tugas, semuanya disetir, dikuasai oleh Allah. Rasa yang muncul dari sikap menghayati hakikat ini, itulah yang kemudian dinamakan makrifat. Yang makrifat ini kan ada iman. Iman itu naik turun. Naik turun itu apa? Ya kadang bertambah, kadang berkurang. Malam ini bisa nangis di hadapan Allah, merasa bersyukur. Nangisnya bukan karena dosa, nangisnya karena ya Allah, kok rezeki banyak seperti ini ya, usaha kok lancar seperti ini ya. Ya Allah, semoga ini bukan pertanda buruk, semoga ini pertanda baik. Kan ada orang yang seperti itu, rezekinya dilancarkan oleh Allah, malah yang terjadi nangis, takut kalau itu cobaan dari Allah, takut tidak bisa membawa amanah. Rasa takut, nikmat, bersyukur kepada Allah, itulah sebuah makrifat dari orang yang dititipi harta. Rasa gembira sangat gembira, sangat senang ketika mendapatkan ilmu baru dan kemudian bisa melaksanakan ilmu itu, itulah yang juga dinamakan makrifat. Orang dicoba oleh Allah. Ada seorang hamba di YouTube itu di Saudi Arabia, tidak bisa melihat, tidak bisa ini, tetapi dia hafal Quran. Ketika dia hafal Quran dan hafalnya lancar sekali, dia mengucapkan bersyukur, alhamdulillah saya, kata dia, diberi seperti ini. Andaikan aku tidak diberi buta, mungkin aku tidak hafal Quran. Andaikan aku tidak diberi buta, mungkin aku maksiat terus-terusan. Andaikan aku tidak diberi seperti ini, tidak mungkin merasakan nikmatnya keimanan ini. Coba hamba yang awalnya diuji dengan kebutaan, tetapi pada akhirnya dia merasakan nikmatnya, nikmat buta itu. Itulah yang dinamakan makrifat. Jadi di dunia ini jangan sekali-kali punya pandangan, punya keinginan makrifat itu bisa melihat Allah, kemudian bisa berselancar kemana-mana. Itu bukan makrifat, itu halusinasi. Ini kalau diterus-teruskan, kadang kan pengen ke sana dengan wiridan yang ada akhirnya blank. Ketika blank, jadilah kemudian gila. Maka bagi bapak ibu yang sedang bertobat, itu biasanya kan pol-polan ibadahnya, karena merasa sudah maksiat bertahun-tahun. Akhirnya apa? Wiritan dibanyakin, ini tidak mau ketemu orang, tidak mau ini, enggak, biasa saja. Karena cara taubat yang baik adalah ya biasa saja, zikir biasa, ini biasa, yang penting jangan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Itu yang paling penting. Bertetangga tetap, berteman tetap, wiridan ya secukupnya, jangan terlalu banyak. Sebab kalau terlalu banyak, yang muncul adalah sikap nikmat itu. Oh, nikmat sekali ya, ternyata dekat dengan Allah ya. Terus aku pingin terus biar bisa naik selangkah lagi, biar bisa melihat Allah. Enggak akan bisa.
Itu yang terjadi bagi orang yang ahli ibadah biasanya. Ahli ibadah yang tidak dibekali ilmu yang cukup. Malah akhirnya begini, aku kalau sholat di masjid gak khusyuk, banyak orang. Baunya inilah, baunya itulah. Sujudnya kecepatan, sholat sendiri aja di rumah. Sholat sendiri di rumah itulah awal menjadi kesesatan dia. Karena dia hanya ingin menuju Allah tanpa dibekali ilmu yang benar. Tetap sholat di masjid lebih utama daripada sholat sendiri. Kalau ingin nambah, monggo sholat di rumah. Itu ya. Jadi makrifat adalah benar-benar menerima atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima ilmu, harta atau menerima cobaan itu kemudian menjadi nikmat yang tiada tara. Nah, itu enggak bisa kemudian saat ini ingin langsung bisa, enggak, tapi proses dari kehidupan yang kemudian merasakan alhamdulillah, ternyata ini yang dikehendaki Allah dari rentetan skenario hidup yang seperti ini. Walaupun loncat sana loncat sini, ternyata pada akhirnya Allah menempatkan pada tempat yang terindah. Dalam bahasa kita akan indah pada masanya. Itu. Sampun nggih? Oh, ada satu lagi. Nggih, monggo. Tidak apa-apa, hari Minggu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait halaman Ustaz. Jadi seumpama kita mengundang 5 orang. Tadi kata Ustaz kan 5 juz jadinya kan bisa jadi nanti datang 30 juz seperti itu. Nah, kalau kita mengundang 5 orang, artinya dibagi juznya itu jadi untuk 5 orang. Artinya di situ ada 5 orang Ustaz ya. Ketika membaca itu masing-masing apakah saling menyimak ataukah masing-masing membaca Quran? Karena kalau sudah ada temannya kan harusnya disimak Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tawakal terhadap rezeki tadi Ustaz yang digambarkan dicontohkan sering kali kita mencontohkan adalah burung. Kalau hewan kan juga bukan hanya burung Ustaz, dan dikasih rezeki Allah kan juga bukan hanya burung. Kalau seumpama itu adalah seperti cicak, di mana cicak itu tidak kemana-mana Ustaz, tetapi Allah tetap kasih rezeki pada cicak. Itu seperti apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pertama, benar itu kritik sosial dari pertanyaan panjenengan. Yang paling bagus memang, yang paling bagus nggih, artinya bukan dalam kondisi terpaksa. Quran itu dibaca runtut. Kalau dibaca didengarkan, tidak saling baca sendiri. Itu Quran yang benar. Jadi katakan ngundang tadi 5 orang, 6 lah, biar 5 juzan, 5 kali 6 kan 30 ya. 5 juz itu paling bacanya 2 jam setengah. Itu 5 juz kalau lancar bacanya. Jadi 2 jam setengah dibaca, yang lain dengerin. Nanti baca, yang lain dengerin. Nanti mau maghrib baru khatam. Dulu yang saya ingat ketika saya kecil, rata-rata orang khataman Quran itu selesainya mau maghrib. Dulu loh nggih, dulu. Sekarang saya lihat enggak, zuhur sudah khatam. Jalur patas. Ini memang boleh, tetapi bolehnya tetap melanggar. Melanggarnya apa? Tidak mendengarkan bacaan orang lain. Satu, tidak ada yang nyemak. Kalau dulu, kalau ingat kok, kalau kecil itu sering diundang orang khataman Quran dari rumah ke rumah. Makanya kadang sekolah itu bolos, tapi tidak bisa ditiru seperti ini. Anak kecil, umur berapa? Umur 11 tahun, 12 tahun sudah diundang baca Quran. Lalu dapat amplop. Nah, dulu itu biasanya kalau satu baca, satu nyemak. Satu baca, satu nyemak. Akhirnya kalau salah diingatkan. Sekarang enggak yang saya lihat, baca sendiri, sana sendiri, zuhur sudah khatam. Ini juga boleh, tetapi bolehnya terpaksa. Daripada tidak dibacakan sama sekali. Yang paling baik adalah dibaca ba'da subuh, nanti mau maghrib khatam. Itu bacaan tidak terlalu cepat khatam. Tidak terlalu cepat, artinya panjang pendek, ikhfa gunnahnya sudah tepat. Tidak tergesa-gesa. Itu yang terbaik. Nggih, pertanyaan panjenengan sangat benar.
Dan sekarang yang terjadi orang khataman itu zuhur khatam. Itu terlalu cepat. Yang bagus adalah dari pagi sampai sore. Dan ngapunten, anak-anak kecil kita itu yang baca Qur'annya belum lancar, cara mudah untuk melancarkan adalah nyimak. Jadi anak kecil kalau ingin lancar baca Qur'annya adalah jangan baca tapi nyimak, ngikuti aja bacaannya orang. Nah, kalau dulu kan ada semaan mantap. Sekarang Al-Ittihad itu keliling dari satu kota ke kota yang lain. Nah, itu kalau nyimak begitu itu jadi lancar sendiri. Bahkan mudah hafal. Apalagi anak kecil yang memorinya kuat. Itu. Yang kedua tadi cicak burung. Baik. Burung kan bisa terbang ke sana kemari. Allah kemudian memberikan dia dengan usahanya. Cicak ya di antara makhluk-makhluk Allah yang dia tidak punya kehebatan loh cicak itu. Apa kehebatannya? Hanya nempel sama lidahnya panjang. Nyamuk dan cicak itu lebih hebat nyamuk. Wong nyamuk terbang ke sana kemari bahkan bisa gigit kita. Tetapi pada akhirnya nyamuk diberikan kepada cicak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada hamba Allah yang memang tawakalnya hanya di situ. Usahanya apa? Cuma menjulurkan lidahnya saja. Itu cicak. Maka tawakal itu wajib bagi seluruh hamba Allah. Usaha beda-beda sesuai kadar kondisinya masing-masing. Dalam bahasa lain, syariat bisa beda. Ngapunten, bayi itu tetap ada usaha loh. Usahanya apa untuk minum? Nangis. Andai kan tidak nangis, kita tidak tahu kalau dia itu butuh minum. Maka ternyata ya Allah, bayi pun berusaha untuk mendapatkan rizkinya, yaitu dengan nangis. Walaupun kita nggak bisa nyusuin, kalau lihat bayi nangis, akhirnya kita keluar berusaha untuk beli susu diberikan kepada bayi. Jadi usaha itu bisa beda-beda, syariat bisa beda-beda. Cicak yang hanya menempel itu usahanya ya nempel itu saja sama jalan-jalan, tidak seperti burung yang bisa kerja ke sana kemari. Tapi tawakal tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih. Saya kira cukup nggih. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan kita kali ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir umurana umurat dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa ta'sir fa inna kulla 'asirin kasalun yasir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.